warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fauzan. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam. Yang pertama itu ada Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, Jempa dan Perlak, maka kerajaan Samudra Pasai ini adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Perlak atau Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik al-Saleh pada tahun 1285 abad 13 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama setelah meninggal. Ia digantikan putranya Sultan Muhammad atau yang dikenal dengan Malik al-Tahir. Ia memerintah sampai tahun 1326 Masehi. Kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik al-Tahir II. Lalu ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim bergelar Sultan Ali Mughayat Syah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasannya pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya itu Iskandar Thani. Lalu ada Kerajaan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak yang dipimpin Patih Unus putra Raden. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak dipimpin oleh Patih Unus melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Patih Unus diberi gelar Pangeran Seberang Lor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Patih Unus. Selanjutnya, Patih Unus diganti oleh Trenggana. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekarseda atau adik Trenggana dengan Pangeran Prawoto. Tetapi kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang kemudian tampil menjadi Sultan Demak keempat. Pemerintahan Arya Penangsang dipenuhi dengan kekacauan karena banyak orang yang tidak suka dengannya. Lalu ada Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benua yang menduduki tahta Pajang akan tetap ia disingkirkan oleh Arya Panggiri. Tindakan Arya Panggiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Karena itu, ia menjalin kerjasama dengan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya. Setelah Arya Panggiri dapat dikalahkan, Pangeran Bendaya justru menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Selanjutnya, Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram, sehingga berakhirlah kekuasaan Pajang. Lalu di sini ada Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Panahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati Ing Alogo Saidin Patanagama yang berarti Panglima Perang dan Pembela Islam. Seperti Senopati, tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya Mas Jolang. Tetapi Mas Jolang meninggal sebelum berhasil memadamkan banyak pemberontakan. Penggantinya adalah Raden Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai masa kejayaan. Akan tetapi Mataram mulai mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan pengganti Sultan Agung. Kemunduran Mataram yang lebih utama karena aneksasi yang dilakukan Belanda. Setelah terjadinya perjanjian ganti, kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian, Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Lebih dari itu, dengan adanya perjanjian Salatiga, Kerajaan Surakarta terpecah menjadi dua, yaitu Mangkunegaran dan Pakualaman atau Kasunanan. Lalu kemudian ada Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fathahillah,
Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya, meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Kemenangan-kemenangan Fatahillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fatahillah dengan Ratu Wulung Ayu. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya, Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarean. Sepeninggalan Pangeran Pasarean, kedudukan sultan diserahkan kepada Pangeran Sebakingking atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pada abad ke-17 terjadi perselisihan dalam keluarga, sehingga Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Lalu yang terakhir ada Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sunan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasannya pada masa Sultan Ageng Tritayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersengkongkol dengan Belanda. Sekian materi dari saya tentang kerajaan-kerajaan Islam. Sebelumnya jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.